Hai sahabat pembelajar sejati, teman paling setia dari channel Kang Ahmad Rifai Farus ini. Tiba saatnya kita ke part 12. Part 12 ini merupakan part terakhir dari mata pelajaran desain media interaktif, yaitu berjudul pengujian produk multimedia interaktif. Di semester 1 ini, judul video pembelajaran kali ini untuk memenuhi kompetensi dasar 3.7, yaitu mengevaluasi produk web kalau memang sudah jadi. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian evaluasi produk, kemudian menjelaskan review produk. Tujuannya ada 3, bahkan sampai nanti ini yang ciri khasnya dari konten saya, selalu saya sertakan tentang peta mapping silabusnya supaya terfokus apa sih yang akan dibahas. Yang pertama, jenis-jenis pengujian produk multimedia. Yang kedua, aspek pengujian produk multimedia. Yang ketiga, metode pengumpulan datanya. Yang keempat, akan saya pandu membuat contoh pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Ini penting supaya nanti produk yang kita hasilkan harus diuji dulu seberapa besar manfaatnya produk MPI kita itu sesuai yang diharapkan, baik dari sisi pengguna ataupun pengembang yang sudah direncanakan dalam matang. Manfaat bukan? Untuk itu tetap stay safe. Sekali lagi jangan di skip, tapi sebelum itu kita simak yang berikut. Kita mulai ya pembahasannya part 12. Berarti ada 11 part sebelumnya yang saya buat video pembelajarannya step by step dari awal sampai akhir produk itu jadi. Tiba saatnya yang terakhir ini adalah pengujian produk multimedia interaktif. Sebelumnya kita pahami dulu jenis-jenis pengujian produk multimedia interaktif. Pengujian perangkat lunak. Ini menitik beratkan pada elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak. Kemudian mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodean. Kemudian yang kedua, pengujian white box, yaitu didasarkan pada pengamatan yang teliti terhadap detail prosedural. Kemudian memberikan jaminan bahwa semua jalur itu benar, menggunakan semua keputusan logis sisi true and false-nya. Kemudian mengeksekusi looping-nya pada batasan dan batas operasional. Kemudian menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitasnya. Kemudian ada pengujian black box, berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Kemudian ini kategorinya ke fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. Kemudian lebih cenderung ke kesalahan interface. Kemudian kesalahan dalam struktur data atau akses database. Kemudian kesalahan kinerja, inisialisasi, dan kesalahan terminasi. Itulah jenis-jenis pengujian.
Kemudian aspek-aspek pengujian produk multimedia interaktif. Aspek apa saja? Minimal 3. Aspek perangkat lunak, desain pembelajaran, dan komunikasi visual. Nah, untuk perangkat lunak itu biasanya ada beberapa hal yang harus kita diuji. Contoh, kelengkapan menu, fungsional menu, jadi menunya berfungsi atau tidak, kesederhanaan fungsi, navigasi menu, jangan terlalu ribet, kemudian aplikasi ini mudah, tidak mudah hang atau crash saat pengujian, kemudian link-linknya ketika ada dicantumkan link itu berfungsi, kemudian kemudahan pemahaman dan mempelajari menunya. Ini dari segi aspek perangkat lunak ya. Kemudian memudahkan pengoperasian aplikasi. Ini harus kita diuji dulu, baik melibatkan eksternal, pengguna, ataupun ahli. Kemudian desain pembelajarannya. Ini harus melibatkan ahli. Kalau kita sebagai perancang saja atau pengembang saja, itu harus melibatkan ahli. Karena judulnya juga multimedia pembelajaran. Artinya apa? Penjelasan tujuan, relevansi tujuan, kesesuaian materi, materi juga tepat dan sistematis, kedalaman materi juga ada, umpan baliknya juga di akhir materi benar, dan itu butuh expertnya. Kalau kita membuat media pembelajaran, ini guru atau dosen atau praktisi yang memang di bidang pendidikan. Kemudian pengujian aspek komunikasi visual. Artinya apa? Ini lebih cenderung ke interaksinya antara pengguna dan aplikasinya. Kemudian ide dan gagasan media kreatifnya, unsur pembeda atau visual. Animasi video juga yang digunakan sudah sesuai, karena banyak kan kalau video pembelajaran itu ada video dan ada animasi itu keren, padahal tidak sesuai. Kemudian format teks dan kombinasi warna itu penting. Nah, ini yang akan biasanya titik beratnya. Kemudian penggunaan background. Ini kadang orang tuh kalau ada background itu bagus, padahal tidak semuanya bagus. Ini perlu diuji aspek. Metode pengumpulan data ini penting. Cara ngujinya itu harus ada metodenya, gitu. Ya. Kalau nggak ada metodenya, bagaimana gitu? Sebagai pengembang, bisa gunakan pertanyaan berupa kuesioner, ya, atau angket, ya. Bisa itu pertanyaan tertulis kepada responden. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan berupa kuesioner, kemudian berikan kepada pihak yang relevan. Contoh pengguna, ahli, kemudian ahli media atau ahli materi. Minta feedbacknya. Kita sudah buatkan pertanyaannya, dan pertanyaan itu dibagi jadi 2, ada yang terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka maksudnya di sini adalah memberikan kebebasan penuh kepada responden untuk menjawabnya, ya, kayak esai gitulah, ya. Jadi tidak ada ditentukan jawabannya. Keuntungannya dapat digunakan manakala semua alternatif jawaban tidak diketahui oleh peneliti. Maksudnya kita pengen cari feedbacknya. Contoh, saya lagi membuat media pembelajaran interaktif fisika, padahal saya bukan guru fisika. Buatlah pertanyaan terbuka kepada guru fisika. Ini bagaimana nih kontennya? Nah, itu pertanyaan kalau bisa gunakan yang terbuka supaya feedback yang masuk itu untuk menyempurnakan hasil dari produk multimedia.
Kemudian membolehkan responden untuk menjawab sedetil dan serinci mungkin atas apa yang ditanyakan. Koridornya sama, bukan asal pendapat dia, tapi kita koridornya. Contoh, bagaimana tujuan pembelajaran ini sudah relevan atau belum menurut Anda? Pertanyaan terbuka. Nanti guru fisikanya menjawab, tujuan pembelajarannya kurang, tolong ditambahkan kalimat ini. Itu berarti masukan dari pertanyaan terbuka. Jelas ya sampai sini ya? Tapi kalau pertanyaan tertutup, jawabannya bersifat standar dan bisa dibandingkan dengan orang lain. Kemudian jawabannya jauh lebih mudah di-coding dan dianalisis. Jadi walaupun jawabannya sama, itu bisa dibandingkan dan bisa dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian responden lebih merasa yakin akan jawabannya. Dan jawaban-jawaban relatif lebih lengkap, analisis dan formulasinya lebih mudah jika dibandingkan dengan model kuesioner dengan jawaban terbuka. Jadi lebih dianalisis. Contoh, berikan penilaian grafik tampilan menunya itu menurut Anda bagaimana? 1, sangat menarik. Biasanya yang kecil tuh 1, sangat tidak menarik, menarik, kurang menarik, menarik, sangat menarik. Jadi tinggal pilih. Dan orang lain juga pasti jawabannya kan beda-beda, tapi apa? Udah ada alternatif jawabannya. Itu pertanyaan tertentu. Kelemahannya sangat mudah bagi responden untuk menebak. Kadang asal gitu. Asal aja lah. Yang penting 4 semua. Karena ada unsur like and dislike-nya. Kadang responden merasa frustasi, benar sedian jawab, apalagi pertanyaannya banyak. Sering terjadi jawaban yang terlalu banyak sehingga membingungkan. Ini tidak bisa mendeteksi adanya perbedaan pendapat antara responden dan peneliti ya, karena memang sudah ditentukan jawaban. Nah, ini saatnya yang jika kalian ingin menilai suatu produk, buatlah pertanyaan tadi, baik tertutup atau terbuka kuesionernya. Nah, saya akan praktekkan atau berikan contoh buatkan pertanyaan untuk menguji seberapa validkah, seberapa reliable-nya produk yang kita mau. Tapi sebelum masuk ke contoh, saya berikan panduan untuk pertanyaan kuesioner. Kalau bisa, ini kalau wajib, jangan gunakan perkataan yang sulit, yang mudah dipahami. Kemudian jangan gunakan pertanyaan yang bersifat terlalu umum. Kemudian hindarkan pertanyaan yang ambigu. Ambigu itu artinya apa? Ada 2 makna. Kemudian jangan gunakan kata yang samar-samar. Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Kemudian hindarkan pertanyaan yang berdasarkan asumsi, pendapat. Jangan membuat pertanyaan yang menyudutkan responden. Apalagi hindarkan pertanyaan yang menghendaki, bukan mengingatkan, meminta pendapatnya, menilai produk, membantu menilai sejauh mana produk kita itu tepat sekarang. Nah, ini contohnya, contoh instrumen penilaian multimedia pembelajaran, angket penilaian ahli materi. Ahli materi, karena anggap saja pengembang ini bukan guru bersangkutan. Nah, harus disertai judul, petunjuknya, kemudian keterangannya, jangan sampai salah pilih nih. Oh, kalau nilai 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 baik sekali. Nanti, nah ini ada salah. Ini kalau bisa disertakan cara memilihnya, silang atau dibuletin, boleh, supaya nanti memudahkan
misalnya. Nah, ini pertanyaan aspek-aspeknya nih. Ada aspek pembelajaran, aspek materi gitu ya. Kemudian di sini ini yang terpenting, rekomendasi perbaikannya apa. Kalau layak, oke. Kalau belum layak, apa nih masukannya? Ini sebagai masukan untuk revisi produk kita. Jadi nanti produk kita setelah direvisi dan mengalami perbaikan. Jelas ya sampai sini ya? Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Oke. Kemudian ahli media. Kalau ahli media itu aspek umum, kan tadi sudah dijelaskan ya aspek-aspeknya. Kita tuangkan saja nih contoh kreatif dan inovatif. Ini kriterianya. Nah, aspek komunikasi visual ini yang tadi saya jelaskan, hanya dituangkan dalam berbentuk seperti ini. Sekali lagi ada saran dan kesimpulannya. Nah, sekarang berupa pertanyaan yang sifatnya tertutup untuk validasi pengguna. Ini ke penggunanya. Tetap ini wajib dituliskan nama, kelas, nomor absen, kemudian petunjuk pengisian. Nah, ini yang sudah bagus nih, ada mohon diberikan tanda cek. Berarti jawabannya di yes. Dan ini keterangannya kalau SB itu apa. Ini pertanyaannya dari penampilan gambar ya, materinya bagaimana, interaksi program, aspek interaksi pengguna, multimedia interaktif mudah digunakan. Pilih SB atau apa gitu, tinggal cek. Kita kumpulkan tuh di atas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dari pembahasan part 12 ini bisa saya simpulkan bahwa jenis-jenis pengujian produk MPI itu yaitu pengujian perangkat lunak, pengujian whiteboard, dan pengujian blackboard. Aspek-aspek pengujian produk MPI meliputi aspek perangkat lunak, aspek desain pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. Metode pengumpulan datanya, pengujian produk MPI ini bisa berupa kuesioner dengan jenis pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Jenis pertanyaan tertutup berbeda dengan jenis pertanyaan terbuka, dilihat dari aspek formatnya dan pilihan jawaban. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan jelas dan bisa diterima penjelasan dari video pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang. Sebelum saya tutup, sebagai ciri khas dari konten Ahmad Rifai Parwi, saya berikan kata-kata inspiratif. Jika kamu mau belajar, jangan kebanyakan mendengar, tapi aktifkan seluruh panca indera, mencoba hal yang kau tanyakan, dan bersama orang-orang yang tidak takut mencoba. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat belajar ya. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.